Kisah kita sedang diuji waktu, seperti tak pernah terbayang kembali satu. Namun ku di sini pegang erat janji, beri kesempatan untukku. Genggam tanganku, jangan kau lepaskan. Kembali padaku seperti dulu. Aku dan kamu ditakdirkan satu. Ku yakin cintamu masih ada. Kedua mempelai dan kedua belah pihak orang tua keluarga, selamat datang di rumah Tuhan. Namun ku di sini pegang erat janji, beri kesempatan untukku. Genggam tanganku, jangan kau lepaskan. Kembali padaku seperti dulu. Aku dan kamu ditakdirkan satu. Ku yakin cintamu masih. Tak kala cukup perjumpaan dua orang saja, mereka harus dipasrahkan dalam kasih, yaitu kasih Allah. Sebab untuk mencapai pernikahan yang bahagia dibutuhkan pribadi ketiga, yaitu Yesus Kristus. Hari ini kita berhimpun dalam kekudusan dan sukacita, mengantar dan menjadi saksi, menunggu dan mendoakan mempelai, saudara atau anak kekasih kita, Novelsa Rumi Santa dan Veronica Lee, yang akan mempersembahkan janji setia di hadapan Tuhan. Kembali kita memuji Tuhan dalam pujian kita tadi 103 cerita hari ini. Perjumpaan dua orang saja, mereka harus dipersatukan dalam kasih, yaitu kasih Allah. Sebab untuk mencapai pernikahan yang bahagia dibutuhkan pribadi ketiga, yaitu Yesus Kristus. Hari ini kita berhimpun dalam kekudusan dan sukacita, mengantar dan menjadi saksi, mendukung dan mendoakan mempelai saudara Novelsa Rumi Santa dan saudari Veronica ini yang akan mempersembahkan janji di hadapan Tuhan. Hari yang terindah
yang memulihkan keagungan pernikahan dari dosa, dan dalam nama Roh Kudus penolong dan penyempurna peneguhan pernikahan saat ini. Amin. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus menyertai kamu. Silakan. 9 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkat. Dari semula atau tetapkan hidup indah. Kalian akan menjadi saksi di hadapan Allah atas peneguhan pernikahan Saudara Noversan Ruminin Santa dan Saudari Veronica ini. Sebab itu hendaklah saudara ingat bahwa sesungguhnya persekutuan pernikahan itu adalah ciptaan dan karunia Allah kepada manusia, agar citra manusia menjadi utuh di tengah-tengah ciptaannya. Kepada mempelai dengan anak petunjuk firman Tuhan mengenai nikah. Ibrani 13 ayatnya yang ke-4. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Efesus 5 ayatnya yang ke-3. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pesina akan dihakimi Allah. 1 Korintus 7 ayat 3 sampai 4. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istri. 10 sampai dengan ayat yang 11. Kiranya kamu menjalankan hak dan kewajiban dalam rumah tanggamu dengan baik, tidak menganggap yang satu lebih rendah daripada yang lain. Bukankah kamu berdua diciptakan Allah sebagai manusia yang sepadan? Tuhan, arahkanlah kehidupan kami, agar rumah tangga kami menjadi awal dari kehidupan Firdaus bagi kami. Tuntunlah hidup kami dengan Roh Kudus, agar rumah tangga kami menjadi tempat di mana iman, pengharapan, dan kasih menjadi nyata. Di hadapan Allah dan jemaatnya sebagai saksi, hendaklah saudara menjawab pertanyaan berikut ini dengan tulus ikhlas. Saudara Noversan Ruminin Santa, apakah saudara mengaku kepada Allah dan disaksikan oleh jemaatnya bahwa saudara telah menerima saudari Veronica ini sebagai istrimu, serta berjanji bahwa dengan penuh kesetiaan dan iman saudara akan memelihara, mengasihi dan melayani dia, baik pada waktu suka maupun duka, baik pada waktu sehat maupun sakit, baik pada waktu kekurangan atau kelimpahan, dan berjanji akan tetap memelihara dia sebagaimana seorang suami yang setia dan beriman kepada Yesus Kristus. Saudara Noversan Ruminin Santa, bagaimana jawab saudara? Ya, saya mengaku dan berjanji. Apakah saudari mengaku kepada Allah dan disaksikan oleh jemaatnya bahwa saudari telah menerima saudara Noversan Ruminin Santa sebagai suami, serta berjanji dengan penuh kesetiaan dan iman saudari akan memelihara, mengasihi dan melayani dia baik pada waktu suka maupun duka, baik pada waktu sehat maupun sakit, baik pada waktu kekurangan atau kelimpahan, dan berjanji akan tetap memelihara dia sebagaimana seorang istri yang setia dan beriman kepada Yesus Kristus. Saudari Veronica ini bagaimana jawab saudara? Ya, saya mengaku dan berjanji. Tuhan kiranya menolong agar pengakuan dan janji tidak sia-sia. Dan menemukan perkawinan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Jemaat, mari kita bangkit berdiri. Kiranya memberkati karena itu berterusan di hadapan.
maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik, untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya, oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Allah Bapa pohon segala rahmat, yang oleh anugerahnya telah memanggil kamu dalam pernikahan yang kudus ini, kiranya mengikat kamu dengan kasih dan setia yang benar, serta mengaruniai kamu dengan berkat-Nya. Amin. Bahtera yang di telah sah di hadapan Allah dan jemaat. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jadilah suami istri yang taat kepada Allah, dan peliharalah kehidupan rumah tanggamu, agar damai sejahtera Allah tidak meninggalkan kamu. Silakan bertukar. Terimalah dan pakailah cincin ini sebagai tanda cinta dan kasih yang tulus. Versan suamiku, terimalah dan pakailah cincin ini sebagai tanda cinta kasih yang tulus kepadamu. Yang dikasihi diberkati oleh Allah, pada hari ini Kamis 21 September 2023 kami menyatakan bahwa Saudari Noversan Ruminin Santa dan Saudari Veronica Ili telah menjadi suami istri. Karena itu bagi kita sekalian kaum keluarga kedua belah pihak, dukunglah mereka senantiasa dalam doa agar rumah tangga mereka menjadi berkat dalam persekutuan dan kesaksian bagi pelayanan gereja dan bangsa dimanapun mereka hidup dan berkarya. Masukilah kehidupan rumah tanggamu dengan berharap pada kuasa dan kasih Allah. Firman Tuhan berkata,
Firman itu pelita bagi kaki dan terang pada jalan. Firman Allah, Tuhan menolong kalian. bersama dengan kedua mempelai yang telah mengikrarkan janji pernikahan, bersama kedua kumpul keluarga kedua belah pihak. Kami ada dalam persekutuan yang indah memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dan setia telah memberkati rencana pesta pernikahan kedua anak kasih Tuhan. Saya akan bacakan dari kita sekalian Mazmur 62 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umatku. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Tuhan
keluarga yang membawa berkat bagi banyak orang, teristimewa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Kita doakan tentunya kita semua yang ada saat ini mendukung di dalam doa dan harapan kiranya perjalanan kehidupan hari ini yang dimulai oleh Echan dan Vero akan senantiasa membawa sukacita di tengah-tengah perjalanan kehidupan mereka di masa yang akan datang. Setiap orang tentunya punya banyak hal yang harapan untuk hidup bersama, untuk hidup bersatu dalam pernikahan hari ini terwujud. Senang atau tidak ya saya bersyukur pada Tuhan bahwa Tuhan telah bercampur tangan dengan semua harapan dan rencana. Dan tentunya ada begitu banyak harapan untuk masa yang akan datang dalam perjalanan kehidupan mereka. Misalnya kehidupan rumah tangga mereka akan baik, akan aman, penuh dengan damai sejahtera. Hidup rumah tangga mereka kiranya dianugerahkan anak. Amin. Kehidupan pekerjaan mereka, pelayanan mereka akan terus dalam campur tangan Tuhan. Wajar sebagai manusia kita punya harapan dalam kehidupan ini. Masing-masing kita, masing-masing keluarga punya harapan-harapan yang berbeda. Karena ini semua harapan-harapan yang kita bangun dalam kehidupan pribadi dan keluarga. Semua yang kita harapkan dalam kehidupan ini, baik pekerjaan kita, baik kehidupan pribadi kita, kesehatan kita, atau apapun yang hendak kita capai untuk masa yang akan datang. Harapan itu akan menjadi sia-sia ketika kita, sekali-kali saya mengatakan, ketika kita hanya mengandalkan kekuatan yang ada pada diri. Firman Tuhan hari ini Mazmur 62. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapan. Hanya kepada Allah kita akan menjadi tenang untuk berhadapan dengan berbagai persoalan, dengan berbagai tantangan, dengan berbagai kesulitan ketika kita akan menggapai harapan yang kita bangun dalam kehidupan pribadi dan keluarga. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara kekasihku dan yang diberkati oleh Tuhan, keluarga yang baru terbentuk hari ini, jangan pernah melupakan Tuhan dalam kehidupan kita. Apapun yang kita rencanakan, yang kita kerjakan, yang kita Tuhan, kita akan menjadi tenang ketika apa yang kita harapkan tidak sesuai, tidak kita temukan, tidak kita capai, harapan tidak bisa dicapai. Tetapi ketika kita tenang bersama dengan Tuhan, maka apapun yang terjadi, baik itu keberhasilan atau kegagalan, maka kita akan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Amin. Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Jangan kalau saudara pergumulan beban, kadang-kala saya tidak mau bicara 1 minggu, kita mau salahkan siapa? Mau salahkan orang lain? Tuhan tenangkan hati kita untuk ada di hadapan Tuhan yang akan memberikan jawaban dan kepastian untuk setiap hal yang akan kita temukan dalam perjalanan kehidupan ini. Dan masalah tidak ada uang sekalipun, sudah kacau dalam rumah, saja menghancurkan kehidupan rumah tangga. Banyak hal untuk kesenangan mata kita, kesenangan hati kita. Mari kita tenangkan hati kita di hadapan Tuhan untuk melihat dan untuk menjalani apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan pribadi dan keselamatanku. Kota bentengku aku tidak akan goyah. Artinya bahwa dalam setiap keadaan kasih dan diberkati oleh Tuhan, perjalanan kehidupan rumah tangga yang akan dijalani oleh Echan dan Vero berapa tahun sampai 90 tahun. Mari kita senantiasa ada di hadapan Tuhan dan kita akan menemukan harapan-harapan baru dalam perjalanan kehidupan kita. Berjalan bersama, jangan berharap lebih pada pasangan kita, karena dia juga punya keterbatasan dalam diri. Saling memahami satu terhadap yang lain.
kita berharap suami mengasihi kita, maka kita juga harus mengasihi suami. Kadang-kadang orang hanya mau dikasihi, hanya mau disayang, tetapi tidak mau mengasihi, tidak mau menyayangi. Kadang-kadang orang hanya mau dilayani, diatur oleh istri, tetapi dia tidak mau mengerti bagaimana istri harus mempersiapkan semuanya. Karena itu saling membantu kami agar menjadi tenang dalam menjalani kehidupan dan beban hidup yang terus ada menghampiri kehidupan pribadi dan keluarga kita. Tuhan menolong dan memberkati kita dalam menjalani kehidupan rumah tangga, dalam melanjutkan kehidupan di masa yang akan datang. Terpuji nama Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman yang telah mengarahkan langkah kehidupan kami untuk kami jalani hidup di masa yang akan datang. Dalam kuasa dan pertolongan Tuhan, kebenaran firman Tuhan telah membimbing kami bagaimana seharusnya kami harus bertindak, bahwa sesungguhnya ketika kami mendekatkan diri kepada Tuhan, maka ada harapan yang Tuhan beri bagi kami. Ketika kami tenang untuk berhadapan dengan berbagai tantangan persoalan pergumulan ini, maka ada harapan hidup bersama dengan Tuhan yang akan memampukan kami untuk melewatinya. Kami keluarga yang baru terbentuk hari ini, yang telah mengikrarkan janji pernikahan untuk sehidup semati, menjadi keluarga Kristen suami istri yang taat dan setia kepada Tuhan, yang akan menjadi tenang dalam menghadapi dengan berbagai tantangan persoalan yang akan terjadi di kemudian hari. Tetapi bersama dengan Tuhan dan dalam Tuhan sesuai dengan janji firman, diberkatilah keluarga yang baru dalam mereka menjalani kehidupan mulai hari ini. Mereka akan membangun kerjasama, saling menopang, saling mendukung, saling mendoakan satu terhadap yang lain, tidak melihat kelebihan yang ada tetapi melihat kekurangan masing-masing, sehingga bersama-sama berbenah diri dalam menghadapi kehidupan yang penuh dengan tantangan dan persoalan yang ada, yang telah mendukung terlaksananya pesta pernikahan ini. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang senantiasa ada bersama dengan kami semua dalam mendukung menopang perjalanan kehidupan rumah tangga yang baru terbentuk hari ini. Berkat Tuhan, anugerah Tuhan akan terus melingkupi setiap kami. Dan Tuhan
dalam anugerah cinta kasih Tuhan semata-mata. Semua yang telah mendukung jalannya pesta pernikahan ini Tuhan berkati. Biar senantiasa kasih kemurahan Tuhan menjadi bagian kami masing-masing. Terima kasih untuk perjumpaan yang indah dan perkenan untuk menopang pekerjaan pelayanan gereja. Sisa pelaksanaan pesta pernikahan acara selanjutnya kami mempertaruhkan dalam tangan kasih kemurahan. Berkati kami semua Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami. Satukan yang berdoa dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri menghadiri ibadah. Jangan manis. Kiranya Allah pengharapan berjalan di depanmu untuk memandu engkau, di belakangmu untuk mengawal engkau, dan di atasmu untuk memberkati engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat siang dan shalom. Selamat berbahagia bagi kedua orang pasangan. Dalam cinta kasih Tuhan.